Yang paling pertama materinya itu tentang hukum gerak Newton. Nah, ini ada di buku, itu Bapak hanya mengcopy aja. Jadi mungkin tulisannya kurang jelas, itu bisa dilihat di buku paketnya. Hukum gerak Newton. Ya, kamu lihat di situ itu materi-materi yang nanti akan dipelajari. Nah, ini kalau kita amati dari sini ya. Ini judulnya adalah hukum gerak Newton. Ini hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton itu nanti terbagi menjadi dua. Ya, itu ada jenis-jenis gaya dan ada hukum Newton. Gitu. Jadi yang kita pelajari terlebih dahulu adalah hukum Newtonnya ini. Ya, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Ini nanti kita pelajari dulu nih, hukum Newtonnya dulu. Setelah itu baru nanti jenis-jenis gaya. Tapi sebelum jenis-jenis gaya dan hukum Newton, nanti kita juga sambil mempelajari ini, kita juga mempelajari tentang gaya. Gaya sebenarnya sudah pernah dipelajari, ya, tapi mungkin masih agak bingung kemarin, ya karena kita jarang tatap muka, jadi hanya pakai video, mungkin masih bingung. Jadi nanti sedikit Bapak ulas sebentar untuk gaya. Ini nanti penerapannya di sini nih, ya. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Gitu. Nah, nanti untuk hari ini hanya hukum Newton 1 saja, sama gaya. Ya, jadi nanti yang mengisi absen absen mata pelajaran, silahkan nanti diisi judulnya. Yang hari ini adalah materinya adalah hukum 1 Newton ya, hukum 1 Newton dan gaya dan menggambar gaya gitu. Jadi hukum 1 Newton dan menggambar gaya. Jadi nanti gambar gayanya itu seperti apa, karena ini utama. Jadi utamanya nanti hari ini mempelajari tentang hukum Newton 1 dan juga menggambar gaya. Jadi boleh nanti kamu tulis, ya kalau yang takut lupa, materi hari ini judulnya adalah hukum Newton 1 dan menggambar gaya. Nanti boleh ditulis di absen mata pelajaran itu. Kan di sana ditanyakan materinya apa. Materinya adalah hukum Newton 1 dan menggambar gaya. Di SMP sudah ada. Kemarin waktu kita masih pengenalan itu juga Bapak ingatkan di SMP dulu. Gaya itu apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita pelajari lagi. Baik, ini yang kita pelajari. Baik. Ini mungkin kalau tulisannya terlalu kecil boleh diputar gitu biar agak besar. Karena ini kalau diperbesar dikeluarkan kayaknya nggak mau. Tuh ini nggak bisa juga di situ. Ya. Padahal ini sudah Bapak gedein, cuman tetap nggak mau keluar. Ini paling banter ini aja Bapak bisa perbesar di sini. Nah, nih sudah. Oke. Ini bab yang ke-7 di buku kamu juga bab yang ke-7. Judulnya adalah hukum Newton. Ini judulnya, judul utamanya. Atau lengkapnya hukum gerak Newton. Itu lengkapnya. Ya, jadi hukum gerak Newton. Ya. Sambil dicatat sedikit boleh ya, bukunya dibuka. Jadi nanti biar tidak bingung ya, kalau ada catatannya kan nanti tinggal dibuka lagi. Karena ketika Bapak tampilkan begini, besok pagi udah hilang. Tapi kalau catatan kamu itu nggak hilang. Jadi silahkan catatannya dibuka kembali kalau bingung. Ya. Baik. Judulnya adalah hukum Newton. Ya, ini sedikit Bapak cerita ini sambil menunggu teman-temannya. Ini masih ada 50 ya. Ini banyak sudah yang ikut. Yang belum masuk juga masih banyak. Jadi begini, Newton ini ketika kamu lihat di sejarah fisika, ini sambil Bapak cerita, biar kamu juga mengerti secara fisika. Jadi Newton itu sebenarnya dulu itu anaknya kurang pintar, ya bahkan berpenyakitan ya dulu ya, berpenyakitan gitu. Dulu ada wabah ya, wabah penyakit gitu. Dia kan berkebangsaan di Inggris sana.
Gitu. Si Newton ini juga ikut kena sakit. Gitu. Tetapi Newton ini ketika memikirkan sesuatu, itu biasanya dipikirkan benar-benar. Ya, artinya ketika memikirkan sesuatu hal, itu yang lainnya diabaikan gitu. Jadi fokus. Sama halnya dengan ketika kalian belajar hari ini. Kalau kalian misalnya sambil mendengarkan musik, itu udah pasti nggak bakal masuk, nggak bakal paham. Tapi ketika kamu langsung memperhatikan, itu dilihat benar apa yang disampaikan, itu nanti pasti akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Kenapa? Karena fokus. Jadi silakan fokus dulu, dilihat dulu. Nah, seperti Newton ini. Newton itu dulu sebenarnya kalau di dalam sejarahnya dia tidak terlalu pintar. Cuman ketika berpikir itu selalu fokus. Fokus terhadap apa yang dipikirkan. Ketika kecil itu pernah bermain kincir air di sawah. Newton itu bermain kincir air di sawah. Ketika bermain kincir air itu sama teman-temannya ditanyakan, kenapa kincir air itu bisa bergerak? Newton pun nggak bisa menjawab waktu itu. Karena apa? Karena memang belum mempelajari, ya belum belajar, itu dia diam saja, tidak mengerti kenapa kincir air itu bisa berputar. Ya. Jadi artinya dia itu tidak terlalu pintar waktu dulunya. Ya. Suatu ketika dia itu duduk di bawah pohon. Ini mungkin yang pernah mendengar itu ada cerita seseorang yang duduk di bawah pohon, itu namanya Newton. Pohonnya itu namanya pohon apel. Ya, pohon apel, hanya duduk saja. Kemudian apel itu jatuh. Apelnya jatuh, kemudian mengenai Newton. Nah, Newton itu diambil itu apelnya. Setelah diambil, mungkin kalau kita yang kejatuhan buah apel langsung kita makan. Atau kita bawa pulang, atau dan lain sebagainya. Tapi Newton itu berpikir lain. Ketika apelnya jatuh, dia berpikir, ini kenapa apel itu jatuhnya ke bawah? Kok tidak ke atas? Nah, mungkin kalau kita tidak akan terpikir semacam itu. Kok jatuhnya ke bawah gitu. Jadi kita tidak berpikir. Namun Newton itu berpikir lagi, ini kenapa kok bisa jatuhnya ke bawah? Nah, mulai dari situ, ini sejarahnya Newton ini mulai bagus ya. Jadi setelah dipikirkan, oh jatuh. Kenapa jatuhnya ke bawah, kok nggak ke atas? Kalau kita pasti jawabannya beda. Kenapa nggak ke atas? Hujan kenapa kok dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas? Kalau kita jawabnya gampang, iya nanti kalau dari bawah ke atas yang repot anak cewek Pak, kenapa nanti lewat rok Pak? Wah, ya nggak begitu ya. Nanti hujannya lewat rok, sos gitu. Bingung bawa payungnya gimana, nggak bisa katanya. Nah, ini kalau jawaban kita. Tapi Newton nggak seperti itu ya. Newton itu berpikir, akhirnya ketemulah yang namanya gravitasi. Ya, gravitasi Newton. Yaitu bahwa benda itu semuanya kalau dijatuhkan itu akan tertarik bumi, karena bumi ini mempunyai gaya magnet. Itu seperti itu. Ya. Itu awalnya dulu semacam itu. Akhirnya dia berpikir semua ilmu dia pikirkan, mencari referensi dan lain sebagainya, berpikir banyak. Kemudian dia juga menyusun buku The Principle of the Principle itu ya. Nah, itu bukunya Newton itu yang terkenal bahkan sampai sekarang. Dan si Isaac Newton ini, nama lengkapnya Sir Isaac Newton ini, itu sampai bahkan semua orang itu akan melihat ilmunya ya, sampai sekarang ya. Bahkan ada seseorang yang namanya Michael H. Hertz, itu orang Amerika, itu meletakkan Sir Isaac Newton ini orang yang paling berpengaruh nomor 2 ya, di dunia. Ini orang Amerika ya, orang Amerika ini menyusun 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Mungkin kalau kamu mencari bukunya di Gramedia itu ada, yang sudah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia juga ada. Itu 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Ya, bahkan di internet itu sekarang masih sudah banyak yang didigitalkan. Kamu boleh melihat itu susunannya itu siapa saja. Nah, ini nanti ada itu Sir Isaac Newton itu diletakkan nomor 2, orang yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa Sir Isaac Newton itu diletakkan nomor 2? Karena ilmu-ilmunya ini dipakai oleh semua orang, diyakini oleh semua orang. Ya, jadi dia mempengaruhi orang seluruh dunia.
sampai saat ini. Kamu yang sekolah, itu ketika bersekolah itu nanti SD itu sudah dikajarkan. Kalau benda dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Nah ini sudah menggunakan hukum Newton. Ya, tapi mungkin SD belum terlalu rinci, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2 gitu, itu belum terlalu rinci. Namun sudah ada sama itu, hukum Newton. Gitu. Nah ini nanti boleh melihat itu 100 orang paling berpengaruh di dunia, itu nanti Newton itu diletakkan nomor 2. Ya, wah, itu hebat sekali. Ya, itu bukunya dari tahun berapa itu, sampai sekarang itu masih banyak beredar. Gitu. Nanti silahkan kamu lihat, kamu baca. Itu yang mengarang itu orang Amerika, namanya Michael Hertz. Nah, ini nanti bisa terinspirasi biar kamu terkenal bagaimana caranya di situ. Gitu. Ya. Biar berpengaruh di dunia bagaimana caranya. Gitu. Nah itu karangan dari Michael Hertz. Di Gramedia itu masih ada, Bapak lihat, pernah lihat itu di Gramedia ada bukunya, itu masih ada. Yang terjemahan Indonesia. Kalau enggak mencari aja di internet, itu banyak 100 orang yang berpengaruh di dunia atau 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia gitu. Nanti kamu akan lihat bukunya, di download aja, kamu baca-baca. Itu yang sudah terjemahan Indonesia. Itu oleh Michael Hertz ya. Nah ini Newton ya, yang dulunya tidak terlalu pintar, namun karena dia kalau berpikir itu selalu fokus, maka dia menemukan ide-ide yang cemerlang. Bahkan ada satu cerita, Newton ini dulu saking seriusnya terhadap apa yang dipikirkan, itu dulu itu pernah beliau itu ketika memikirkan satu pemikiran, itu sambil goreng telur. Ya, dia goreng telur, digoreng telurnya. Namun ketika digoreng telurnya itu yang digoreng bukan telur. Karena saking fokusnya dia mikirkan apa yang dipikirkan tadi, ya dipikirkan terus, akhirnya yang digoreng malah justru bukan telurnya, tapi yang digoreng adalah jam tangannya. Nah, jam tangannya digoreng. Ketika dilihat loh, jam tangan yang digoreng gitu. Ini kenapa? Karena itu saking seriusnya. Gitu. Nah, kalian nanti hari ini kalau serius ya berarti pasti paham gitu. Nanti apa yang disampaikan kurang paham ditanyakan gitu. Nah, silakan nanti yang seserius mungkin karena fokus belajar itu yang utama. Jadi biar lebih paham. Baik, sekarang kita ke materinya. Bapak absennya nanti saja. Ke materinya, siap-siap. Nanti mungkin ada yang Bapak tanya. Baik, dari yang pertama ya. Jadi nanti di sini ada istilah dinamika. Bapak perbesar dikit. Nah, ini ada dinamika. Nanti lawannya dinamika itu ada namanya kinematika. Ya, jadi ada kinematika, ada dinamika. Dan di sini ada dinamika. Dinamika itu adalah ilmu fisika. Itu ada ditambah ya, ilmu fisika yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Jadi nanti mudahnya dinamika itu mempelajari fisika, namun mencari penyebab gayanya itu. Jadi gayanya itu penyebab geraknya itu dipelajari ya. Jadi mempelajari gaya, namun dipelajari juga penyebabnya. Gitu. Jadi mencari penyebabnya. Kalau kinematika itu tidak mempelajari penyebabnya. Jadi nanti artinya penyebab benda bergerak itu didorong atau ditarik. Gitu. Ini penyebabnya itu nanti dipelajari. Nah nanti hukum Newton ini akan menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Jadi yang dipelajari itu nanti diantaranya adalah gaya. Gaya itu apa? Jadi gaya itu bisa tarikan, bisa dorongan. Ya. Jadi nanti benda yang ditarik akan bergerak, gitu kan. Benda yang didorong juga bisa bergerak. Bergeraknya kemana gitu? Apakah berlawanan ataukah searah? Lah itu nanti kita pelajari. Ya. Jadi hubungannya apa antara gaya, antara massa, antara benda, ya, antara gerak ya. Jadi gaya, jadi kalau benda itu misalnya ada meja kita dorong, meja itu mempunyai massa. Nah, berarti hubungan antara gaya, massa. Jadi kalau misalnya bendanya itu berat sekali, berarti kalau misalnya kita dorong, gayanya pasti harus besar. Jadi logikanya beginilah, sama-sama namanya mobil.
Tapi satu namanya mobil-mobilan, mainan anak, dengan mobil beneran. Nah, mobil mainan itu paling berat, ya beratnya paling 1 kilo, 2 kilo. Tapi kalau mobil beneran itu berat sekali. Ya bisa ada yang puluhan kilo, ya pokoknya berat itu ya. Ada yang sampai ton dan lain sebagainya. Itu mobil yang besar. Ya, mobil mainan dan mobil beneran. Itu ketika kita berikan gaya, kita dorong ataupun kita tarik, itu akan lebih berat mobil yang beneran daripada mobil-mobilan. Anak kecil bisa menarik mobil biasa. Ini gaya. Ya, gaya yang ditarik itu tadi, gaya tarik bendanya, lebih kecil yang diberikan. Dorong mobil-mobilan juga enteng. Ya, mobil-mobilan itu kecil. Ditarik bisa, didorong bisa. Tapi ketika mobil beneran, anak kecil suruh dorong nggak bakal kuat. Jangankan anak kecil, kamu sendiri suruh dorong juga. Kalau sendirian ya bisa keringetan semua. Mobilnya belum tentu bergerak. Nah, itu hubungan antara gaya dengan massa. Gaya dengan massa artinya ketika massanya besar, gaya yang diberikan juga harus besar ketika ingin memindahkan benda. Berarti bendanya bergerak apa tidak. Ada kereta api. Ya, kereta api. Pernah Bapak lihat itu di stasiun, itu ada kereta api terdorong. Nah, itu kereta api di Senen itu ya, di stasiun Senen. Itu kan sampingnya ada jalan raya itu ya. Nah, ini kebetulan kereta api ini kedorong gerbong sebelumnya. Berarti kan dia jalan karena kedorong oleh kereta api yang satu ini. Kereta api kan gayanya besar, jalan. Dia jalan sendiri, satu gerbong itu jalan sendiri kenceng banget. Nah, itu sampai jalan raya itu, sampai jalan raya. Ini mau di stop sama orang, ya orangnya yang malah mau jatuh sendiri ya, mau nyetop nggak bakal kuat. Kereta api walaupun satu gerbong, tapi karena dia masanya besar, orangnya yang kalah. Jadi nggak bisa nyetop laju gerbong itu walaupun satu gerbong. Jadi satu gerbong kedorong kereta yang lain karena dia tidak digandeng, dia bisa jalan sendiri sampai jalan raya itu. Ya. Nah, dia sebenarnya bagi itu kan security-nya itu ya, ada security yang lari pengennya nyetop kereta itu, lalu di stop ya nggak bisa, orang nggak ada yang nyetop, nggak ada yang apa, dia di dalamnya nggak ada orang, ya, hanya gerbong aja jalan sendiri. Nah, ini cara satu-satunya kan orang itu hanya jalan sampai jalan raya itu harus lari sampai jalan raya, orang-orang jangan lewat situ, kalau lewat situ bisa ketabrak semua kan gitu. Ya. Tapi kalau berusaha untuk nyetop kereta nggak bakal kuat. Kenapa? Karena massa kereta itu besar. Ini hubungannya ya. Jadi kalau massanya semakin besar, gayanya juga harus besar. Agar gerak benda itu bisa berubah. Itu hubungannya ini ya. Ini untuk yang kedua. Jadi hukum Newton nanti yang mempelajari tentang hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Jadi massa itu ya mudahnya berat bendanya itulah. Semakin besar masanya, berarti semakin besar gaya yang diberikan. Nah, gaya itu apa? Nah, ini gaya adalah kekuatan dari luar. Ini berupa dorongan atau tarikan. Jadi gaya itu merupakan kekuatan dari luar. Ya kayak tadi misalnya pengen dorong kereta. Nah, ini berarti kan kekuatannya dari luar. Tapi kekuatannya kalah dengan kekuatan kereta, sehingga ya keretanya tetap berjalan. Orangnya bisa kegiles malah. Ya. Jadi gaya adalah kekuatan dari luar. Bisa dorongan, bisa tarikan. Anak kecil narik mobil-mobilan itu berarti tarikan. Tapi kamu misalnya karena kerja bakti dorong gerobak, itu berarti dorongan. Jadi gaya itu bisa dorongan, bisa tarikan. Begitu. Ini beberapa pendahuluan. Jadi yang pertama adalah dinamika, yang kedua adalah hukum Newton, yang ketiga gaya. Ini masih istilah saja. Ini dinamika. Coba Bapak klik begini ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum Newton, yang ketiganya gaya. Baik, ini Bapak jelaskan tadi ada 3 masalah, ada dinamika, kemudian ada hukum Newton, ada gaya. Yang belum paham boleh ditanyakan. Ya. Jadi kalau dinamika itu ilmunya, ilmu penyebab tadi, mencari penyebab gerak itu apa, itu namanya dinamika. Jadi cabang dari ilmu fisika, itu namanya dinamika. Kalau hukum Newton,
itu adalah hukum menyatakan hubungan antara gaya, hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Tadi contohnya sudah Bapak kasih beberapa contoh. Ya. Jadi dinamika, hukum Newton, gaya. Nah sekarang gaya. Gaya itu kekuatan dari luar. Kekuatan dari luar itu bisa tarikan, bisa dorongan, dan lain sebagainya. Tapi itu namanya adalah gaya. Gaya. Nah, silakan yang belum paham tentang 3 istilah ini boleh ditanyakan. Jadi gaya itu bisa dorongan, bisa tarikan, tapi gaya itu bersifat dari luar. Kalau kamu misalnya berjalan sendiri, kemudian didorong oleh orang, itu berarti kamu diberikan gaya dari orang lain. Orang lain memberikan gaya kepada kamu. Kamu didorong, berarti kamu jatuh. Saya jatuh. Karena apa? Karena saya diberikan gaya oleh orang lain. Bisa dipahami ya istilahnya ya. Baik, ini sekarang kita pelajari untuk hukum Newtonnya. Hukum Newton itu yang terkenal itu ada 4 sebenarnya, tapi nanti kita pelajari itu hanya 3 saja. Yang keempatnya nanti di bab selanjutnya. Jadi hukum Newton 1, hukum Newton 2 dan 3 ini ada di SMP maupun SD. SD itu untuk pendahuluan ya dulu ya. Nah ini nanti boleh dibuka kembali buku SMP, itu kan ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Baik. Nah, sekarang kita lihat hukum Newton itu hidupnya tahun ini. Nah, ini mungkin kalau yang di kelas berapa? Di kelas MIPA 1, MIPA 2 tidak ada yang hidup tahun ini ya. Ini tahun 1643 sampai 1727. Nah, berapa tahun yang silam itu. Sampai sekarang masih kita pelajari ilmunya, betapa hebatnya. Ini masih diyakini oleh seluruh dunia. Tapi bisa nggak Pak ini nanti digugurkan? Bisa. Ya, tapi sampai sekarang belum ada. Ya, sampai sekarang itu masih diyakini hukum-hukum Newton itu kebenarannya seperti itu. Ya, menurut ilmu pengetahuan. Ya, kalau ilmu pengetahuan kan berdasarkan bukti yang ada. Ya, jadi itu buktinya yang ada seperti itu. Baik, nah, kita pelajari nanti untuk hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Nah, ini hukum Newton 1, ini bunyinya ya. Ini bunyinya di SMP sudah ada. Setiap benda, ini hukum Newton 1-nya yang ini nih. Nah, gitu. Ya, ini hukum Newton 1. Setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau kecepatannya 0. Atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, kecuali bila dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaan. Nah ini kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kamu akan bingung, ya, hukum Newton 1 ini. Ini maksudnya gimana Pak? Gitu. Ini Bapak jelaskan, Bapak pahamkan, nanti yang belum paham juga ditanyakan boleh. Ya. Setiap benda akan tetap dalam keadaan diam. Yang namanya diam itu keadaannya itu kecepatannya sama dengan 0. Jadi semua benda itu kalau tadinya sudah diam, tadinya tidak bergerak ya, benda itu diam, itu selamanya akan diam, tidak akan pernah bergerak. Itu menurut hukum Newton 1. Semua benda itu kalau sudah diam selamanya itu akan diam. Nah, ini mulai bingung ya di sini ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan enggak. Sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau kecepatannya sama dengan 0. Nah, jadi kalau sudah diam, selamanya akan diam. Apa iya Pak? Nyatanya ada mobil diam nanti bergerak lagi Pak. Gitu. Nah, ini keadaan setiap hari kan seperti itu. Nah, ini berarti nanti di situ ada istilah miskonsepsi atau salah konsep antara kamu dengan fisika. Makanya ini Bapak jelaskan biar kamu paham. Ya, untuk hukum Newton 1 ini. Jadi semua benda jika sudah diam itu selamanya akan tetap diam. Itu mudahnya begitu, itu kalimatnya seperti itu hukum Newton 1. Jadi kalau benda apapun ya, jadi kamu kalau sudah berhenti selamanya tidak akan pernah bergerak. Mobil kalau sudah berhenti tidak akan pernah bergerak. Itu hukum Newton 1 seperti itu mudahnya. Semua benda yang diam selamanya akan diam. Nah, kebalikannya, atau yang sudah bergerak
Itu kan bergerak sepanjang garis lurus gitu. Atau sudah pernah bergerak, dia selamanya akan bergerak terus, tidak pernah diam. Itu mudahnya begitu. Ya. Jadi hukum Newton 1 itu, Bapak ulangi ya, hukum Newton 1 itu menyatakan kalau benda sudah diam, selamanya akan diam. Kalau benda sudah bergerak, selamanya akan bergerak. Nah, ini biasanya sampai situ bingung juga. Masa iya sih? Kan kalau saya sudah bergerak, lama-lama saya diam. Ya. Saya naik mobil juga nanti berhenti, diam juga. Nah, ini kehidupan kamu seperti itu. Nah, ini nanti konsepnya kita lanjutkan di situ. Ada kalimat lagi, kecuali bila dipengaruhi gaya lainnya. Atau di situ kalau kalimat di situ kan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Ya mudahnya, kecuali ada gaya yang lain. Kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Maksudnya seperti ini. Kamu menggelindingkan bola, digelindingkan. Itu berarti kan bergerak. Konsepnya hukum Newton 1 itu kalau sudah bergerak itu dia akan gerak terus, nggak pernah berhenti. Tapi di situ kok kenapa diam? Nanti langsung berhenti, Pak. Itu nyatanya berhenti, Pak. Nah, ini. Berhentinya di situ, itu kok bisa berhenti kenapa? Karena ada silakan. Coba sekarang boleh menjawab, ya. Ini ya. Konsep hukum Newton 1 nanti siapa yang bisa menjelaskan? Di konsep hukum Newton 1 itu bahwa semua benda kalau sudah bergerak akan gerak terus selamanya. Dan dia akan diam, selamanya akan diam terus. Kalau yang sudah diam selamanya akan diam terus, yang sudah bergerak selamanya akan bergerak terus. Nah, di situ kecuali ada yang mempengaruhinya, ya, kecuali ada gaya yang berpengaruh di dalamnya. Nah, pertanyaannya yang bisa menjawab langsung dijawab ya. Nanti bisa disebutkan namanya, nanti Bapak kasih poin atau nilai. Ya, nilai poinnya nanti bisa dilihat ketika Bapak absen, termasuk poin yang minggu lalu. Ya. Nah, sekarang coba pertanyaannya begini. Ketika ada seseorang yang menggelindingkan bola, itu kan mestinya bergerak terus. Kalau hukum Newton 1 kan tadi dia harus bergerak terus, nggak pernah berhenti kan. Tapi nyatanya ketika kita mendorong bola tersebut lama-lama berhenti. Kenapa dia bisa berhenti? Nah, silakan siapa yang bisa menjawab. Kenapa bola tersebut bisa berhenti? Nah, silakan yang bisa menjawab, langsung dibuka unmute-nya itu, Pak, saya nyoba jawab gitu, biar nanti kasih nilai. Karena ada gaya gesekan nggak, Pak? Pak, Ya, saya, Pak. Satu dulu. Johannes ya. Tadi Johannes? Johansen, Pak. Oh. Johansen. Iya, Johansen dulu. Coba. Silakan. Karena ada gaya gesek bukan, Pak? Ya? Karena ada gaya gesek bukan, Pak? Iya, betul. Johansen kelas berapa? Kelas MIPA 1. MIPA 1 Johansen. Oke, Bapak kasih nilai. Ya. Nah, jadi karena ada gesek, ya. Jadi kalau nggak ada gaya gesek, dia tidak akan bergerak. Loh, gaya geseknya itu di mana, Pak? Jadi gaya gesek itu mau sekecil apapun dia menggesek. Jadi ketika digelundungkan itu ada gaya gesekan. Misalnya lantainya itu kan gesek sedikit, jadi lama-lama berhenti. Nah, gesekan itu yang paling kelihatan itu biasanya diletakkan di rem. Jadi kalau misalnya ada sebuah mobil, itu dia kan sebenarnya juga akan bergerak terus tuh. Kalau mobil berjalan itu dia bergerak terus. Ya. Ketika bergerak terus itu nanti biasanya direm. Kalau mau berhenti direm. Nah itu gesekannya itu diperbesar, besar sekali gesekannya. Padahal sebenarnya ada gesekan. Kalau dia tidak direm pun nanti lama-lama juga akan berhenti. Tapi ya lama banget berhentinya. Apalagi mesinnya berbunyi karena apa? Ada gaya mesin. Kalau nggak ada mesinnya dimatikan, mobilnya bergerak. Nanti lama-lama juga berhenti juga. Tapi lama, jauh. Nah biar cepat bagaimana caranya? Direm. Gitu, direm. Makanya dikasih rem. Rem itu adalah gesekan. Gitu. Karena ada gesekan. Ya. Coba nih Bapak kasih pertanyaan berikutnya. Nih. Sebentar. Biar kelihatan yang jawab tadi di sini yang namanya panjang nggak kelihatan.
Oke. Nah, sekarang berikutnya pertanyaannya. Ya. Eh, Tadi kayak gesek. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan contoh. Ya, memberikan contoh ini yang sering disebutkan di SMP maupun di SD maupun di mana saja. Coba contoh hukum Newton 1 ini. Tadi yang benda sudah bergerak akan bergerak terus, yang diam akan diam. Ya, silahkan siapa yang masih ingat contoh hukum Newton 1. Contoh hukum Newton 1 ya, Pak. Ya, Pak, Muhammad saya, Pak. Rifki, silahkan. Rifki dulu, tadi Muhammad Saya Rifki Pak dulu. mau Pak. Muhammad Rifki Con- Afan dulu. Ya, tadi kayaknya udah jawab duluan dia. Silahkan Muhammad ya, Rifki. contohnya ada seseorang yang sedang mengendarai motor dengan kecepatan penuh, lalu langsung direm mendadak dan orang tersebut ikut terdorong ke depan. Ya, terjungkal ya, kayak Ya. mau terjungkal gitu. Lah itu contoh hukum Newton 1. Nah, dulu ada pernah cerita apa namanya? Cerita tentang hukum Newton 1 itu ya. Jadi kalau orang pasti nanti ketika naik mobil ya, mobil itu juga sama, itu ketika direm, sweat itu pasti nanti akan terjengkal ke depan. Nah, tapi nanti ketika digas, wus gitu, nanti langsung digas kenceng banget, tadinya berhenti langsung digas, nanti akan terjengkal ke belakang. Sama tadi motor tadi ya. Oke. Muhammad Rifki kelas berapa? 10 MIPA 2. MIPA 2 Muhammad Rifki. Oke. Oke, 1. Nah, oke. Muhammad Rifki. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Masih tentang hukum Newton 1. Ya. Banyak ya tadi gesekan, kemudian yang berikutnya tadi contoh. Berarti kalian masih ingat ketika di SMP maupun tadi baru buka. Jadi cukup mudah seperti itu saja. Itu nanti hukum Newton 1 intinya hanya begitu. Nah, ini kalau ditulis di dalam matematika atau di dalam fisika itu nanti tulisannya semacam ini rumusnya ya. Sigma, ini bacanya sigma. Sigma itu artinya jumlah. Ya. Ini huruf sigma. Jadi nanti kamu karena sudah memilih jurusan IPA berarti kalau jurusan IPA itu nanti simbol-simbol Yunani itu harus ingat ya. Ini Bapak perbesar nih. Nah, ini namanya adalah sigma, huruf yang kayak apa Z itu ya, kayak apa E ya, kayak huruf E kebalik itu. Ya, itu namanya sigma, bacanya sigma. Sigma itu artinya jumlah. Jadi jika jumlah gayanya, nah itu bacanya begitu ya, jumlah gayanya sama dengan 0, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus. Nah, ini artinya begini tuh, sigma gaya. Jadi sigma gaya itu misalnya begini, kalau ini hukum Newton 1 ini penerjemahannya kalau dalam kehidupan itu seperti ini. Jadi kalau ada benda tidak didorong, kalau ada didorong kan berarti F itu gaya ya. Gaya tadi gaya itu bisa dorongan, bisa tarikan. F, kenapa Pak gaya kok nggak ditulis huruf G, kok ditulis huruf F? Nah, pertanyaan coba. Ini kan ada sigma F. F-nya itu gaya. Nah ini, gaya kok kenapa tulisannya huruf F? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kasih nilai juga coba. Gaya kenapa hurufnya F? Kok bukan G? Kalau G kan gampang, gaya gitu kan. Kenapa hurufnya F? Ada yang ngerti nggak? Bisa menjawab nggak? Kenapa hurufnya F? Kalau G gravitasi, Pak. Ya, baik, gravitasi. Tapi kalau F, kenapa kok huruf F? Ayo, siapa yang... Saya, Pak. Oke, Johnson lagi. Coba yang lainnya dulu. Biar gantian. Oke. Nanti biar apa? Saya Pak. Oh, tadi Johannes ya? Bukan Johannes. Oh iya. Johannes Simbolon ya, karena Bapak pakai HP tadi tulisannya pendek. Baik, Johannes Simbolon. Baik. Silakan. Gaya disimbolkan F karena F itu arti dari force. Iya, betul. Jadi F itu singkatan dari force. Johannes itu kelas berapa Johannes? MIPA 1 apa MIPA 2. MIPA 2. Nama lengkapmu siapa? Johannes Raymond Simbolon, Pak. 10 Oh. MIPA 2. Iya. Oke. Tadi MIPA 1 ya. Oke, baik. Dan sudah.
Jadi F itu berasal dari kata-kata force. Force itu artinya gaya. Itu gaya. Jadi nanti ingat-ingat di situ kenapa F itu karena gaya. Nah, nanti simbol-simbol ini harus kita ingat-ingat ya. Ada F ya force. Kemudian nanti sigma. Sigma itu artinya jumlah. Nah, ini memakai huruf aslinya di situ sigma. Sigma gitu. Jadi jangan bingung itu huruf apa gitu sigma. Sigma F berarti jumlah gayanya sama dengan 0. Nah, ini maksudnya seperti ini. Kalau jumlah gayanya sama dengan 0, maka benda akan diam. Atau jumlah gayanya sama dengan 0, maka benda akan bergerak. Jadi artinya beginilah. Kalau ada benda yang sudah bergerak, tidak dihentikan. Kalau tadi kan penghentiannya Johansson itu yang gaya gesek tadi. Kalau ada gaya geseknya, dia berhenti. Berarti ada sigma F-nya ada. F-nya berapa? Jadi sigma itu jumlah kan, berarti bisa F1, F2, F3, F4, dan seterusnya. Jadi ada gaya 1, gaya 2, gaya 3, dan seterusnya. Jadi artinya misalnya ada benda yang bergerak, mobil gitu, bisa berhenti kalau misalnya yang nyetop, yang memberhentikan itu misalnya ada 15 orang. Nah, mobilnya cuma mobil kecil. Ya, misalnya mobil apa itu, misalnya Kaila gitu kan, mobil kecil tuh. Ya, mobil-mobil yang kecil begitu, yang menghentikan 15 orang. Diangkat aja kuat ya, karena mobilnya kecil, yang ngangkat orang banyak, nggak bisa bergerak juga. Kenapa? Karena nanti gayanya banyak. Jadi sigma F sama dengan 0, maka benda bisa diam, bisa bergerak. Terjemahannya begitu. Jadi artinya ketika tadinya diam, kalau sigma F-nya atau gayanya tidak ada, gaya yang mendorong tidak ada, yang menarik tidak ada, maka benda akan diam terus. Tapi ketika digerakkan, misalnya kamu sentil gitu, itu berarti ada gaya dari kamu. Yaitu ada gaya dari kamu, maka bendanya bisa bergerak. Setelah bergerak, bendanya nanti bisa diam. Diamnya kenapa? Karena ada gesekan misalnya. Atau mungkin di stop tadi. Ya, mobil di stop, tapi yang nyetop orang banyak diangkat begitu. Ya. Atau mungkin ditahan oleh orang banyak, akhirnya mobilnya berhenti juga. Kalau yang nahan orang satu, orangnya yang ketabrak. Ya, tapi kalau misalnya orangnya yang nahan ada 15 orang gitu, orang dewasa semua ditahan banget, mobil kalau cuma mobil-mobil kecil biasanya ya bisa berhenti juga. Ya, gitu. Itu untuk hukum Newton 1 ya. Nah, terus sekarang ini sebelumnya nanti sambil Bapak absen, ini ada sedikit. Jadi nanti hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 itu dapat diselesaikan dengan menggunakan tip ini. Nah, ini boleh dicatat atau di screenshot dulu, nanti nyatatnya belakangan juga nggak apa-apa. Ini tip untuk menyelesaikan soal-soal hukum Newton. Baik hukum Newton 1, hukum Newton 2, maupun hukum Newton 3. Nah, ini tipnya seperti ini. Nanti setelah ini Bapak kasih satu contoh soal, kemudian nanti ada satu uji coba, ya mungkin nanti bingung apa tidak, nanti bisa dipahami di situ, karena ini dasarnya untuk menggambar gaya. Kalau menggambar gaya sudah bingung, nanti semuanya jadi bingung. Ya. Ketika di SMP mungkin menggambar gaya kurang didalami, walaupun sudah ada, tapi kurang didalami, nanti kita dalami, karena ini nanti berkaitan dengan hitungan. Ketika di SMP kan hanya rumus saja yang dipakai, itu hukum Newton 2 saja, yaitu hukum Newton 2 itu F sama dengan M kali A, udah diterapkan selesai gitu. Nah, kalau ini nanti kamu menggambar gaya. Jadi nanti ketika ada soal di dalam hukum Newton, ingat 3 tip ini. 3 ini yang utamanya hanya ini, 2 sini. Ya, yang 2. Jadi intinya nanti untuk menyelesaikan soal-soal hukum Newton, baik hukum Newton 1, 2, dan 3, itu nanti utamanya adalah digambar dulu gayanya. Gambar dulu gayanya. Gitu. Setelah digambar gayanya, kemudian nanti kamu tentukan koordinatnya. Yang terakhir adalah tentukan gaya masing-masing pada sumbu X dan Y. Ini agak bingung nih. Ini Bapak gambarkan dulu, nanti Bapak jelaskan, karena ini alatnya belum Bapak coba, nanti semoga bisa ya. Bapak nulis di di situ. Nah, semoga bisa nanti sambil Bapak absen. Ya.
Sekarang contohnya ini silahkan ditulis dulu sebentar, ini ditulis nanti baru kita ini ya, ditulis dulu ini caranya untuk menyelesaikan soal-soal hukum Newton. Ya. Terus nanti ini ada contoh soal. Ya. Ini ada contoh soal. Tapi kalau ini nanti Bapak jelaskan dulu. Ya, ini sebuah mobil mainan. Ini anak kecil menarik mobil. Ya. Bergeraknya ke kiri sejauh 5 meter. Jika gravitasi 10 meter per sekon, gambarlah gaya yang bekerja pada mainan tersebut. Ini kamu tidak usah melihat angkanya dulu. Ya, tidak usah dilihat angka-angka ini. Tapi langsung dilihat ini gambarnya seperti apa. Gitu. Nah, sebelum Bapak memberikan penjelasan tentang gambar ini, boleh dicoba dulu. Kamu coba, nanti ada gambar gaya. Kamu ingat-ingat gaya itu seperti apa gambarnya. Ya, di SMP atau di SMA nanti sambil kamu cari-cari, gaya itu gambarnya seperti apa. Nah, nanti ada pertanyaan gitu, gambar gaya digambarkan seperti apa. Nah, nanti pertanyaan Bapak seperti itu, ya udah dari awal. Gaya digambarkan seperti apa. Kemudian benda di situ kan ini mobil-mobilan, digambarkan seperti apa. Pakai ucapan aja nanti jawabnya. Jadi benda dalam fisika itu tidak, nanti kamu kalau gambar dalam fisika, gambarnya ini ada anak, terus ini ada mobil-mobilan, nah kamu nanti bukunya isinya gambar semua, jadi seni lukis semua ya. Nah ini Bapak padahal aku suruh gambar nggak bisa. Nah gambarnya ini gambar menurut fisika. Ketika bendanya cara gambarnya bagaimana. Kemudian ini ada anak, ya, anak yang menarik. Berarti ada gayanya. Ini gayanya itu kan sebenarnya ini nih, talinya ini. Nah gayanya gambarnya seperti apa? Ke kanan gambarnya seperti apa? Ini gambar ke kiri. Kalau ke kanan gambarnya seperti apa? Ke kiri gambarnya seperti apa? Sejauh 5 meter. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, nanti pakai ucapan boleh tidak. Karena ini kan tidak suruh gambar, kalau di kelas kan silakan digambar di depan. Gitu. Baik, sekarang coba ini ada gambar, boleh ditulis dulu soalnya. Nanti Bapak absen. Ya, kalau Bapak absen ini gambarnya kan hilang. Jadi nanti nggak ada lagi. Tapi yang kamu ingat-ingat bagaimana cara menggambar ini. Ya, jadi gambar gaya itu digambar dengan apa? Ke kanan gambarnya seperti apa, ke kiri seperti apa, benda digambar seperti apa. Ini dalam fisika. Ya. Baik, Bapak absen terlebih dahulu, nanti yang hadir silahkan dijawab hadir gitu. Yang kebetulan tidak ada ya berarti nanti Bapak anggap alfa ya, karena tidak ada. Nah, ini Bapak absen, sekarang yang Bapak tayangkan di situ ini. Baik, sekarang coba diamati, ini absen di tempat kalian, di absen Bapak ya, untuk absen fisika. Jadi ini Bapak jelaskan, mungkin kalau yang kemarin kalau kemarin kebetulan tidak masuk ke, oh ya yang MIPA 2 udah Bapak kasih tahu ya, kalau MIPA 1 kan belum. Nah ini nanti Bapak setiap hadir ini ngisi absen semacam ini. Ini Bapak perbesar dikit biar kelihatan. Pak, itu kalau yang nggak bisa masuk gimana tuh Pak? Yang nggak bisa masuk, nanti kita bisa nanti alasannya apa. Ya nanti kan ada di situ kenapa. Nanti Sabri ke Bapak dulu, apakah memang nggak bisa masuk atau kenapa itu, karena masuknya biasanya lancar aja, cuman ini nggak bisa masuknya kenapa, apa memang nggak punya pulsa atau apa, nanti tolong yang memang tidak bisa, ya sekarang ya, berarti jangan nanti sore, nanti malam baru Sabri, itu berarti sebenarnya memang tidak hadir, terus bilangnya nggak, itu jadi sekarang silahkan Sabri dulu ke Bapak, ya nanti hitungannya bukan masuk ya, bukan hadir, tetapi nanti mungkin bisa Bapak tulis izin, ya gitu kan, berarti kan memang nggak bisa masuk Pak. Iya, silakan nanti yang tidak bisa masuk langsung Japri ke Bapak, tapi Japrinya sekarang ya, jangan nunggu nanti malam. Kalau nanti malam kan berarti memang nggak bisa, gitu. Jadi pahami ya, nanti kan Bapak tanyakan itu nggak bisanya kenapa, gitu.
Ya, yang nggak bisa nanti tolong disampaikan begitu. Oke. Baik, Bapak absen dulu. Jadi absen di sini, Bapak yang hadir, kamu amati ya di sini. Ini Bapak nulisnya angka 1, ini berarti hadir. Nah, ini kenapa angka 1? Karena nanti 1 itu Bapak jumlahkan. Bapak jumlahkan, nanti ada nilainya. Kalau kamu tidak pernah menjawab atau tidak kesempatan menjawab, karena kan gantian sama temennya ya, tadi itu sebenarnya kan semuanya ngerti itu. Nah, berhenti kenapa? Karena gesekan itu banyak yang ngerti, cuman tidak sempat untuk menjawab. Nah, ini kalau yang sempat menjawab, Bapak tulis di belakangnya 1. Ini nanti Bapak total nilainya berapa, gitu. Kalau ini kan udah dapat 2, gitu. Nah, nanti Bapak total. Kalau kamu jumlahnya itu sama dengan jumlah kali pertemuan. Jadi misalnya ini kan pertemuannya ada 2. Ya, ada 2 kan ya. Nah, berarti nanti minimal mestinya harusnya jumlahnya 2. Itu kalau ini kan udah 3 berarti nanti lebih nilainya. Kalau sama dengan jumlah pertemuan itu nilainya pas KKM yaitu 75. Nah, jadi ulangan 75 itu kan kemarin ulangan itu mid semester itu Bapak lihat itu banyak kan ada yang 20, ada yang 1, bahkan ada yang 0, itu. Jadi artinya apa? Ulangan sebenarnya Bapak tidak mengharuskan nilainya tinggi, gitu. Tetapi ketika pertemuan silahkan ikut. Karena Bapak nilainya itu dari pertemuan aja 75 kamu nggak pernah menjawab, nggak pernah apa, yang penting hadir. Gitu. Nanti langsung nilainya 75. Nah untuk rapot itu kan kalau nilai pas 75 biasanya kamu hadir terus, nggak mungkin Bapak kasih 75. Ya, karena kamu hadir terus nanti ada ibaratnya Bapak kasih karena kamu usaha terus, Bapak bantu nilainya, Bapak tambahi ibaratnya begitu. Itu nilai, tapi aslinya kamu 75. Tetapi hadir terus ya, persyaratannya hadir. Kamu kalau misalnya hanya sering menjawab tetapi hadirnya hanya sekali gitu misalnya, itu juga beda. Jadi kamu hadir terus itu terus terang itu nanti ada nilai Bapak bantu ya. Kamu kok masih 75, itu rapotnya tidak Bapak tulis 75. Itu biasanya nanti pasti tinggi, pasti tambah gitu. Yang penting hadir lah. Hadir. Jadi kalau yang kemarin kok sampai nilainya ada nilai fisika kok sampai 20 itu berarti udah pasti hadirnya itu udah sering nggak hadir itu. Video nggak hadir gitu. Kalau video hadirnya kan kamu absen aja di sana. Ya, langsung nanti biar nggak itu ya. Nah, oke. Dari MIPA 1 Bapak absen, nanti yang hadir bilang hadir ya. Yang kira-kira nggak bisa masuk boleh sambil disebutkan tidak bisa masuk Pak. Gitu. Nanti biar kalau Jabri ke Bapak kan Bapak sudah mengerti. Abdul Manap hadir? Hadir Pak. Ya, hadir. Hadir. Ahmad Sidik? Ahmad Sidik? Nggak ada ya? Nggak ada, tulis alfa dulu. Terus yang berikutnya Alga. Alga tidak. Oh, Alga ada ya? Alga ada. Terus Amelinda. Hadir, Amelinda Pak. hadir juga. Ananda. Hadir, Pak. Hadir. Ariski. Hadir, Pak. Ariski, mana ini Ariski? Oh ya, Hadir, Pak. Oke, terus untuk Aulia. Hadir, Pak. Aulia hadir. Christine, Margaret. Hadir, Pak. Hadir. Ini sambil Bapak lihat di situ namanya kan asli semua itu. Davina. Hadir, Pak. Hadir. Denny Soherman. Hadir, Pak. Ya, kalau bilang hadir itu kan gambarnya gerak. Ya. Elianti. Elianti tidak hadir. Ini sudah 2 kali lah. Ini kalau nggak pernah menjawab juga nilainya nanti pasti di bawah KKM. Farah. Farah tidak hadir juga. Hal Fitri. Hadir, Pak. Hadir. Haris Yusuf. Hadir, Pak. Bapak, Ya. Pak, Pak Ya. Saiful. Ya, ya. Maaf, Farah Alicia Hanum pindah, udah pindah. Oh, udah pindah. Nggak apa-apa nanti. Berarti ini udah pindah ya. Nganu ya, yang apa? Angkatan sekarang pindah itu ya. Pindah kemana itu? Dia pindah ke 55 SMA 55 Jakarta Selatan. Oh, gitu. Ya. Nanti yang pindah biar itu kan besok ada penerimaan baru tuh. Itu udah Bapak taruh di web Bapak maupun web 56 itu sudah ada. Yang punya teman pengen daftar di 56 itu hari ini mulai ya. Nah,
Itu termasuk yang pindah-pindah itu kan gantinya begitu. Silahkan yang punya teman nanti mau daftar, suruh daftar aja. Indriani. Hadir, Pak. Hadir. Johansen hadir. Leviana hadir. Ini hadir tapi ya belum di itu ya. Mawar. Hadir, Pak. Mawar hadir. Muhammad Irfan. Muhammad Irfan tidak ada. Muhammad Ariansa. Muhammad Ariansa hadir. Ini belum ada suara ya. Ya. Hadir. Oke. Terus Muhammad Gaza. Tidak ada. Hadir, Pak. Mana ini Gaza? Pak. Saya hadir, Pak. Irfan udah kan? Nah, sambil dilihat Iya, di hadir. tayangan itu. Iya, di tayangan ada. Yang itu yang Gaza yang nggak ada kan? Iya. Gaza nggak ada. Ada, Itu Pak. Hadir. tulisannya kok Alfa, Pak. Oh, M Gaza. Hah? Enggak, Oh, Muhammad Hadir, Irfan. itu nama saya kok tulisannya Alfa, Pak. Iya, tadi udah. Oke, Muhammad Gaza ada ya? Ya, ada, Oke. Pak. Nah, sambil diamati nanti kalau Bapak keliru ngeklik. Ya, siap. Oke. Nadia Pratiwi. Hadir ya. Nala Ayunda. Hadir, Hadir. Pak. Oke, Natasha. Natasha hadir. Ya, itu suaranya masih susah. Natasha hadir. Nisrina. Hadir, Pak. Nisrina hadir. Novia. Hadir, Pak. Novita. Novita ya, Novita. Putih. Reno. Putih. Nggak ada. Putri Hardianti. Nggak ada juga. Raja. Hadir, Pak. Nah, ini Raja di Raja. Raja. Terus Restu. Nggak ada ya. Ini ada Restu, ada Raja. Jadi Raja yang direstui gitu ya. Rizka. Rizka ini. Oh, Rizka ada Rizka. Rizka udah keluar, Pak. Oh, Rizka udah keluar. Oh, itu Rizka MIPA 2 ya. Rizka. Oke. Ya, itu udah keluar juga. Ini pindah ya. Keluar. Kemarin udah keluar. Oke. Terus Rizky Nur Hidayat. Hadir, Pak. Rizky Nur Hidayat. Hadir, Pak. Yuk. Romadoni. Hadir, Pak. Oke. Sigit Harjianto. Nggak ada. Sinta Mariani hadir ya. Hadir. Terus Susi Damayanti. Susi? Tidak ada ya. Sahra Zade. Hadir. Ya. Tasya Nur Fadila. Tasya. Nggak ada ya. Tasya Nur Fadila. Pak, maaf Pak. Ya. Saya Sigit Pak. Ya. Saya Sigit hadir. Oh, Sigit hadir ya. Ada lagi? Tika Uswatun Hasanah nggak hadir ya? Hadir, Pak. Oh, ada. Iya. Yosua. Nah, ini Yosua yang nggak hadir. Oke. Terus sambil diamati nanti kalau Bapak keliru absennya. Seringnya Bapak taruh di papan tulis kalau pas di sekolah. Tujuannya kalau Bapak panggil pas Bapak nggak denger gitu kan, takutnya ke itu jawab. Agnes, MIPA 2. Hadir, Pak. Agnes, ya. Ini Bapak lihat ininya dulu namanya. Agnes hadir. Kemudian Ahmad Farza. Hadir, Pak. Hadir. Akbar Maulana. Nggak hadir. Lagi itu Pak, halangan Pak, nggak bisa masuk dia. Oh, nggak bisa masuk. Ya, coba Bapak kasih catatan dulu ya. Nanti Bapak tanya. Terus Alpia. Nanti yang nggak bisa masuk suruh Zabri Bapak, tapi sekarang Zabrinya, jadi kelihatan. Kenapa? Nanti bisa Bapak ganti menjadi izin kan ya. Berarti ada permasalahan gitu. Nah, kalau izin kan ngitungnya beda, berarti masuk tetapi nggak dapat poin gitu kan, beda ya.
Jadi kalau izin itu nggak dapat poin, tapi jadi nanti Bapak ngitungnya begini, kalau yang terkendala dan lain sebagainya Bapak tulis izin. Berarti kalau izin itu kan dianggap masuk, tetapi tidak dapat poin. Kenapa? Karena tidak mendengarkan pembelajarannya. Gitu. Ya. Oke, Alpiah nggak ada. Andi Bayu. Hadir, Pak. Hadir. Anggun Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Ariatri Pamungkas. Hadir, Pak. Hadir. Dedista. Hadir, Pak. Hadir. Dimas Renaldi. Hadir. Dimas hadir. Eleonara. Hadir, Pak. Hadir. G. Pinta. Hadir, Pak. Hadir. Ida Parida. Ida nggak ada Ida. Alfa. Intan Wulandari. Hadir, Pak. Hadir. Johansen. Johansen hadir ya? Pak. Hadir. Ya. Luh Naila. Hadir, Pak. Hadir. Moza. Moza hadir ya. Terus Muhammad Ibnu Hadi. Muhammad nggak ada ya? Nggak ada. Muhammad Arik. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fahri. Hadir, Pak. Oh ada. Oke. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Hadir. Mutia Arsa. Hadir, Pak. Ada. Pak, Ya. Hadir ya. maaf saya kan kemarin jawab pertanyaan dari Bapak tuh yang definisi dari gerak, tapi nilai tambahannya belum ditulis, Pak. Oh iya, kemarin, oh iya ada ya, Bapak ingat itu mungkin ini apa kelupaan Bapak ingat kamu ada jawab kemarin. Oke, Iya, tinggal terima ditulis. kasih ya, Pak. Jadi ya, nah ini kan yang begini kan dapat 4 nih si Rifki ini. Nah, enak gitu ya. Udah 4 itu udah pasti nanti nilainya. Kalau sekarang Bapak tayangkan itu 85 itu kalau nggak salah ya. Jadi kalau ini 4, terus ini kan masih 2 kali pertemuan, ada 4 itu 85 atau hampir 90 kali ya. Karena kan separuh itu. Ya. Pertemuannya 2, tetapi itu udah dapat 4. Ya gitu. Jadi nanti 85 atau berapa. Kalau kamu misalnya ulangan dapat 85 kan susah. Gitu. Ini padahal nanti Bapak hitung sebagai ulangan. Kan enak gitu. Najwa. Hadir, Pak. Hadir. Nanda. Hadir, Pak. Hadir. Niken. Hadir, Pak. Hadir. Novilia. Hadir, Pak. Hadir. Novi Christian. Hadir, Pak. Hadir. Terus Putri Atma Esi. Hadir, Pak. Hadir. Regi Sanjaya. Hadir, Pak. Ya. Reza hadir. Benar nggak? Reza itu Reza. Oh, bukan ya. Itu Reza Nasir. Hadir, Pak. Hadir. Oh, nulisnya Reza Nasir. Ya, udah nggak apa-apa Rizka. Hadir, Pak. Iya, Rizka. Nah, ini Rizka yang Bapak kira Rizka MIPA 1 tadi. Rizky. Ada ya. Rizky Widya. Nggak ada itu. Terus Rosidah tidak ada. Apa berarti? Sayyidina Ali nggak ada lagi. Suci Selviami. Hadir, Pak. Hadir. Tasya. Hadir, Pak. Tasya hadir. Tasyana. Alfa. Yul Martin. Hadir, Pak. Hadir. Juga Pratama. Ada, Pak. Saya. Ada. Terus Yiljiana. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Sekarang kita kembali yang tadi. Sebelumnya coba ada yang masih ketulis alfa tapi hadir saat ini?
Terus disampaikan ke temannya, nanti tolong yang tidak bisa masuk itu japri ke bapaknya jangan sampai nanti ya. Jadi sekarang kan berarti memang dia terkendala. Jadi sampaikan ke sampaikan ke temannya bahwa langsung suruh japri ke bapak, nanti ditulis izin. Izin itu dianggap masuk, tetapi tidak mendapatkan poin dari bapak. Hanya nanti ketika bapak hitung itu masuk, ya berarti ada hadirnya masuk tidak alpa gitu. Berarti kehitung masuk kehitung hadir saja, tetapi tidak dapat poin. Nanti tulisannya izin, gitu. Karena memang terkendala kan ya, jadi dibantu. Kalau misalnya di sekolah ya tetap aja tidak ada izin kok. Misalnya pas ada di luar Pak, saya mau lomba voli antara RT itu nggak boleh. Ya. Kalau izin di sekolah itu yang memang benar-benar izin yang perlu banget. Tetapi kalau misalnya kamu volinya voli di 56, jadi memang disuruh dari 56 itu bukan izin, tetapi dianggap masuk. Nah, kalau Bapak itu dulu tetap Bapak kasih poin, ada poinnya. Nah, tapi kelemahannya apa? Tidak bisa bertambah, karena apa? Tidak bisa jawab. Tetapi kalau poinnya tetap, jadi misalnya kamu ngikuti lomba voli gitu, itu kalau pas kehadiran di sekolah ya, tapi ya, kamu ikut lomba voli, perintahnya dari sekolah gitu, atau lomba apa saja, misalnya lomba karate atau lomba makan bakwan misalnya gitu. Tapi permintaan dari sekolahan itu nanti tetap Bapak kasih poin di sini, nilainya ada. Gitu. Jadi yang penting ada surat tugasnya dari sekolah, kan biasanya ada surat tugas. Jadi nanti surat tugasnya disampaikan. Gitu. Baik, ini nggak ada yang salah ya. MIPA 1, MIPA 2. Nah, ini yang pindah sudah 2. Nah, ini MIPA 2 belum ada yang pindah, alhamdulillah ya. Tapi nanti ada yang mungkin pengen pindah ya nggak apa-apa, mungkin semoga mendapatkan sekolah yang diinginkan. Ya. Nah, tapi jangan dulu percaya, wah nanti saya pindah sekarang nggak pernah masuk, nggak dapat sekolahan nanti. Ya. Jadi silahkan masuk dulu sebelum dapat sekolah yang baru. Ya, karena kadang-kadang ada siswa saya pengen pindah kok, pengen pindah ke sekolah yang favorit, nah, sekolah SMA 8, hebatnya SMA 8 gitu. Nah, tetapi ke sana nggak pernah bisa masuk-masuk, SMA 78 pokoknya, kalau nggak SMA 8, SMA 78 pengen pindah ke sana, tapi nggak bisa pindah-pindah ke sana. Nah di sininya udah nggak pernah masuk, sampai hampir 1 semester nggak pernah masuk. Saya pengen pindah ke 78 kok, di sini ya nggak pernah masuk. Nah, itu salah yang begitu ya. Jadi tolong silahkan nanti yang memang ini ya hadir tetap hadir biasa. Baik, sekarang lanjutkan ke pertanyaan yang tadi. Ya, ini Bapak tutup dulu, nanti poinnya langsung Bapak tulis seperti tadi ya. Baik, pertanyaannya tadi yang Bapak tanyakan adalah tentang gaya. Nah, gaya dalam fisika, gaya dulu ini yang gampang dulu. Gaya itu tidak mungkin digambarkan lengkap seperti ini. Penggambaran di dalam fisika tidak seperti ini. Tapi nanti digambar contohnya nanti jadinya semacam ini. Pak klik di sini. Nah, seperti ini nanti contohnya. Ya, contohnya semacam ini. Nah, yang Bapak tanyakan sekarang, coba gaya dalam fisika digambar seperti apa? Silahkan yang bisa boleh dijawab. Gaya itu digambar. Tanah bukan Pak? Ya, Pak. Seperti Pakai vektor. tanda tanah, vektor. Seperti Martin. vektor, Pak. Seperti vektor Pak, tanda panah. Iya. Tanda panah. Oke, Ya. sampai situ aja dulu. Ini Yul Martin ya. Yul Iya, Pak. Martin. Yul Martin itu MIPA 2 ya. Iya Pak. Oke. Yul Martin. Bapak pindah ke sini dulu. Ini agak ini juga. Yul. Ya. Terus pertanyaan yang kedua. Tadi digambar menggunakan vektor atau anak panah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ke kanan gambarnya seperti apa, ke kiri seperti apa? Silahkan, cepet-cepetan. Kalau tadi kan gambar anak panah, betul. Nah, sekarang ini untuk membedakan ke kanan dan ke kiri, gambarnya seperti apa? Silahkan. Kepalanya apa bedanya Pak? Oh, sebentar. Yang sudah dulu nanti di itu dulu Pak. Saya coba dulu Pak. Gitu. Jadi nanti gantian ya. Ya gantian dulu. Nanti kalau lainnya nggak bisa jawab,
Yul boleh jawab. Coba yang lain dulu. Eleonara, ya silakan. Kalau misalnya ke kanan, anak panahnya ikut ke kanan. Kalau ke kiri, anak panahnya ke kiri. Oke, bagus. Nanti jadi caranya gini ya, biar temennya juga dapat nilai, gantian dulu. Kalau temennya sudah nggak bisa, nanti tunggu beberapa saat, temennya nggak ada yang menjawab, kamu baru Pak, saya Pak, boleh Pak. Nah, boleh. Jadi begitu dulu, jangan jawab dulu, nanti dicontek temennya. Ya. Jadi usahakan biar temennya nggak jawab dulu, kamu Pak, saya Pak. Gitu. Nanti kan namanya langsung geser sendiri, di tempat Bapak kan geser sendiri kelihatan. Yang duluan siapa gitu. Ya, tadi Eleonara ya. Eleonara. Nah, Bapak lihatnya nanti yang duluan menjawab langsung Bapak ambil di situ. Oke, sekarang lanjut. Ya, tadi ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang penggambaran gaya. Nah, berikutnya kan ada besarnya. Ya, besarnya. Di situ ada sejauh 5 meter. Nah, untuk membedakan 5 meter dengan 2 meter, misalnya dengan 1 meter, itu tentunya ada perbedaannya. Bagaimana cara membedakan besar gaya suatu benda tersebut? Tadi kan dengan anak panah, kalau arahnya dengan arah ke kanan, arah ke kiri. Nah, sekarang untuk besarnya, 5 meter ke kanan, 2 meter ke kiri, kan tentunya beda. Cara membedakannya bagaimana? Yuk, duluan, coba. Jangan anak panahnya, Pak. Diingat jawab dulu, siapa dulu, gitu. Coba tapi Ananda dulu ya, Ananda dulu. Ya, silakan Ananda dulu. Cara bedanya dengan panjang anak panahnya. Jadi 5 meter lebih panjang dari 2 meter. Iya, betul. Ananda kelas berapa? IPA 1, Pak. Ananda. Ingat ya, nanti jawabnya ini dulu, saya dulu Pak, gitu. Nanti langsung pindah di tempat Bapak, kan namanya pindah, nggak usah khawatir. Nanti pindah paling duluan, paling di depan. Nanti kalau pindah paling depan, itu langsung nanti Bapak panggil. Baik, ini sudah Bapak kasih poin ya, Ananda. Oke, sekarang coba lanjut. Tadi, jadi itu sama dengan vektor ya. Jadi intinya vektor itu nanti penerapannya di sini. Jadi kalau misalnya panjangnya itu berarti artinya besarnya. Nah, sekarang terakhir, pertanyaannya masih tentang gambar. Mungkin gambarnya minggu depan ya, Bapak sampaikan cara menggambarnya, menggambar gaya. Intinya nanti ada 3 itu tadi, ada 3 poin. Menyelesaikan untuk menyelesaikan hukum Newton itu berarti harus bisa menggambar gaya. Mudahnya begitu. Gambar gayanya kamu sudah paham tadi, ya. Yaitu dengan anak panah, kemudian dengan arah anak panah, kemudian dengan besarnya yaitu panjangnya. Yang terakhir pertanyaannya, kalau mobil atau benda, itu berarti kan ada benda itu, cara penggambarannya gimana itu? Nah, Saya Pak. Siapa ini? Coba sebutin lagi. Ahmad itu, Ahmad. Iya Pak, Ahmad Farza Putra Pak. Iya, silakan. Nah, gambar bendanya itu bisa digambarin kayak kotak, kalau enggak persegi panjang gitu Pak. Kotak atau segi panjang. Ahmad Farzah ya? Iya Pak. Jadi ya Ahmad Farzah itu MIPA 2 ya? MIPA 2 Pak, benar. Ahmad Farzah. Oke, Ahmad Farzah. Oke. Ahmad Farzah, ya betul ya. Jadi nanti boleh digambarkan dengan persegi ataupun persegi panjang atau bahkan titik. Ya, tinggal tergantung bendanya. Kalau misalnya posisi itu biasanya memakai titik. Ya, jadi misalnya posisinya di SMA 56 berarti hanya titik saja karena posisi. Tapi kalau misalnya benda, balok, ya, mobil, nah, itu tidak digambar sebagai mobil ataupun gambarin mobil semua, nanti ya kamu capek gambarnya. Ya, gambar mobil, terus nanti gambar orang harus orang, lah nanti isinya jadi seni lukis semua. Ya. Nah, ini kasihan ya nggak bisa gambar. Makanya nanti ketika gambar itu menarik kalau anaknya itu cukup dengan tadi panah itu. Karena kan arahnya saja, jadi anaknya tidak berpengaruh. Tapi kalau mobilnya karena bendanya itu massa, kan tadi ada massa, ada gaya, hubungan antara massa, gaya, ya,
itu ada di situ. Berarti nanti gambar masanya ada, gambar gayanya ada, gitu. Ya. Nah, masa, gaya, dan percepatan lah. Nanti percepatannya bagaimana? Nah, itu yang digambarkan itu hanya. Ya, kalau percepatan kan berarti nanti jadinya percepatan hasilnya saja. Ya. Nah, baik. Jadi nanti untuk mobilnya itu masaknya, yaitu digambarkan dengan segi 4 ataupun dengan menggunakan persegi panjang. Kemudian untuk arahnya itu digambarkan dengan menggunakan vektor. Yaitu vektornya menyatakan bahwa untuk besarnya besarnya itu menggunakan apa tadi? Untuk besarnya itu ya panjangnya, untuk arahnya itu ya arah menghadap ke kanan ke kiri. Kalau nanti ada yang ke atas ke bawah ya digambar ke atas ke bawah, itu mirip dengan vektor. Jadi kamu harus menggambar gayanya dulu. Gaya itu digambar dengan menggunakan vektor. Semuanya sudah paham? Untuk hari ini mungkin hanya sampai di sini saja pertemuan Bapak. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan mendatang. Jangan lupa nanti silahkan diisi untuk absen mata pelajarannya. Untuk absen mata pelajaran, untuk yang siswa baru pindah itu kemungkinan belum Bapak update, nanti Bapak update besok kali ya, atau mungkin nanti. Nah, terus untuk untuk judulnya untuk hari ini materinya itu hukum Newton 1 ya, boleh ditulis itu, atau kalau mau dilengkapi ya hukum Newton 1 dan penggambaran gaya itu lengkapi. Enggak ya hukum Newton 1 saja juga sudah boleh, nanti ditulis seperti itu hukum Newton 1 dan menggambar gaya. Nah, itu sudah sampai situ enggak apa-apa, atau hukum Newton 1 saja juga sudah cukup. Terima kasih, sekian dulu. Dan sebelumnya tadi Bapak tanyakan untuk yang yang terkendala siapa aja ya, Bapak tandai dulu, nanti coba ada itunya enggak, ada jabrinya enggak, siapa aja. Yang pertama tadi kan Akbar katanya terkendala. Terus ada lagi yang terkendala siapa tadi? Cuma Akbar aja ya. Oke, berarti yang terkendala hanya Akbar aja. Nanti semoga jabri ke Bapak. Dan jabrinya ya jangan nanti-nanti, langsung sekarang saja. Baik, sekian dulu dari Bapak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga paham semua yang Bapak sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan.